Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Bonarif dari Forum News Network. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri secara resmi telah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan atau biasa disingkat SPDP kepada Kejaksaan Agung atas kasus dugaan hoax, penyebaran kabar bohong, putusan MK yang dilakukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana. Terkait kasus saudara DI, itu hanya diberi inisialnya saja itu ya. Saat ini di tanggal 10 Juli 2023, penyidik telah melayangkan surat pemberitahuan penyidikan. Artinya kasus tersebut sudah di tahap penyidikan. Itu kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat hari ini hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Artinya ini sebenarnya SPDP ini sudah dilayangkan 3 hari lalu, tapi baru disampaikan kepada publik sekarang ini. Dengan status tapi tadi penyidikan dan kemudian polisi sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, berarti kan status Denny Indrayana itu sudah resmi menjadi tersangka. Memang belum disebutkan secara itu, tapi kalau sudah ada SPDP ya berarti sudah ada tersangka. Begitu juga kalau sudah naik ke status penyidikan. Namun ketika saya hubungi beberapa waktu lalu itu, Denny mengaku dia belum mendapat pemberitahuan resmi dari Barreskrim Mabes Polri tentang statusnya, dan biasanya kan sebelumnya seperti ini harusnya dia juga sudah diperiksa, tapi sampai sejauh ini karena mungkin Denny Indrayana itu sekarang berdomisili di Melbourne, Australia, dia belum diperiksa. Indikasi bahwa Denny Indrayana ini sudah menjadi tersangka dalam kasus putusan Mahkamah Konstitusi ini ya, berkaitan dengan sistem pemilu ya, gugatan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka kembali tertutup itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Komisaris Jenderal Agus Andrianto yang saat itu dia masih menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal. Sudah ditangani oleh Dirsiber, sudah tahap penyidikan. Itu kata Agus Andrianto kepada wartawan hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Jadi sudah lebih dari 2 pekan lalu ya. Penyidik, kata Agus, itu masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Masih berproses. Kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi unjuk rasa. Apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak? Nanti keterangan ahli yang menentukan. Jadi masih berproses. Dari pernyataan Komjen Agus Andrianto ini kita bisa mendapat gambaran bahwa kasus ini memang bukan pembocoran dokumen, tapi ini kasus, kalau tadi berkaitan dengan keonaran dan sebagainya, berarti adalah kasus hoax atau penyebaran kabar bohong ya, berkaitan dengan dugaan putusan dari majelis di Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus judicial review untuk sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup kembali. Merespon pernyataan dari Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto ini, kemudian Denny Indrayana bergerak cepat. Dia sudah menunjuk pengacara yang jumlahnya itu mencapai puluhan orang. Total ada 44 orang pengacara yang sudah menaikkan surat kuasa yang diberikan oleh Denny Indrayana, dan salah satunya yang menjadi pengacara yang akan mendampingi kasus ini adalah mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. 44 orang yang mendampingi Denny itu terdiri dari berbagai elemen, mulai dari mantan Komisioner KPK RI tadi, Bambang Wijoyanto, dari LBH Muhammadiyah, akademisi, aktivis HAM, hingga pengacara publik. Beberapa nama itu meliputi aktivis HAM Haris Azhar yang kini sedang berperkara juga, berhadapan dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan, kemudian Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, ex juru bicara KPK Febri Diansah, ex aktivis ICW Donald Faris, hingga ex pegawai KPK Lakso Anindito. Bambang menyebut ke-44 nama itu termasuk dia tidak ingin tindakan represif terhadap aktivis yang kritis terhadap dinamika negara. Masyarakat tidak boleh dibiarkan tidur terlalu lama membiarkan berbagai tindakan represif dan keliru dari organ negara. Itu tegas Bambang Wijoyanto. Nah, kita coba ulas kembali, kita kilas balik ke belakang kasus ini ya, kronologinya ya. Kasus ini kan bermula ketika Denny Indrayana itu membuat pernyataan media melalui akun-akun media sosialnya bahwa dia mendapat informasi yang cukup valid itu bahwa Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perkara gugatan judicial review berkaitan sistem pemilu
dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Ini yang mengajukan ini ada beberapa orang dan diantaranya itu adalah kader PDIP. Jadi mereka menggugat agar sistemnya tidak lagi seperti sekarang dikembalikan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Dan memang kalau kita lihat ini soal keinginan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup itu didorong oleh PDIP. Dalam berbagai kesempatan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu menyebabkan jadi politik sekarang menjadi biaya tinggi, menjadi ada money politik, dan kemudian juga ini yang membuat antara satu caleg dengan caleg yang lainnya ini saling gontok-gontokan gitu ya, karena berebut suara dalam pemilu. Dan karena itu PDIP menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup, karena dengan cara begitu itu juga partai bisa lebih selektif untuk menjadikan mereka yang dikirim menjadi anggota DPR. Karena dalam sistem proporsional tertutup itu jadinya yang menentukan siapa jadi tidaknya itu seseorang caleg itu menjadi anggota DPR nanti adalah berdasarkan nomor urut, dan itu berarti otoritas dari partai. Pemilih tidak lagi memilih nama seperti sekarang dalam sistem proporsional terbuka, tetapi hanya memilih tanda gambar partai. Jadi nanti sudah bisa ditentukan siapa yang akan jadi, ya mereka-mereka yang ada di nomor urut paling atas itu. Ini yang kemudian sebenarnya banyak ditentang oleh partai-partai politik lain. Dari 9 fraksi di DPR itu, 8 diantaranya menolak untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Bahkan partai-partai yang sekarang juga berada di koalisi pendukung pemerintah bersama PDIP itu juga termasuk menolak, mulai dari Gerindra, Golkar, P3, kemudian PAN, PKB itu semua menolak. Begitu juga dengan partai oposisi seperti Demokrat dan PKS. Termasuk Nasdem ya. Saya sering lupa sekarang menempatkan Nasdem ini apakah dia menjadi partai oposisi atau partai pendukung pemerintah ya. Status resminya masih menjadi partai pendukung pemerintah, tetapi pilihan politiknya untuk Pilpres itu sekarang sudah berada di oposisi, karena Nasdem kan bersama dengan PKS dan Demokrat sudah mengusung Anies Baswedan. Nah, pada waktu itu Denny Indrayana mengaku dia mendapat informasi dari seorang tokoh yang cukup kredibel, tokoh yang dia sangat percaya, bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan komposisinya itu 6-3. Kan sekarang ini hakim di Mahkamah Konstitusi itu total 9 orang. Jadi 6 menyatakan sepakat dan 3 menyatakan dissenting opinion. Nah, pernyataan dari Denny Indrayana ini membuat kehebohan ya, karena kemudian mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat cuitan panjang di Twitternya atau disebut thread ini yang mempersoalkan ini, dan dia melihat bahwa ini sangat berbahaya kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional terbuka kembali kepada tertutup. Demikian juga 8 fraksi di DPR itu kemudian mereka mengadakan pertemuan, ini pertemuan mendadak atau pertemuan darurat gitu, dan mereka kemudian mereka menyatakan akan menolak kalau sampai terjadi Mahkamah Konstitusi memutuskan itu kembali ke sistem proporsional tertutup. Bahkan mereka juga mengancam akan memangkas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika sampai nantinya hakim di Mahkamah Konstitusi itu berani memutuskan seperti yang dikatakan seperti informasi yang diterima oleh Denny Indrayana, bahwa mereka menyetujui untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Sebab dalam penilaian DPR ini soal sistem pemilu ini apakah itu terbuka atau tertutup itu adalah open legal policy. Jadi itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, bukan Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah kemudian menimbulkan kehebohan, dan Menko Polhukam Mahfud MD waktu itu menilai bahwa Denny Indrayana ini sudah membocorkan dokumen rahasia negara. Karena itu dia meminta agar polisi menyelidikinya, memeriksa Denny Indrayana. Tetapi pada waktu itu Denny Indrayana berkilah bahwa dia tidak membocorkan rahasia negara, karena dia memang tidak mendapat putusan resmi ya yang kemudian dibocorkan, tetapi dia mendapat informasi dari seorang tokoh yang cukup kredibel, jadi dia sebut itu infonya sangat valid. Yang ini kemudian menjadi polemik luar biasa, dan bukan hanya
Mahfud MD yang minta agar Denny Indrayana ini diperiksa oleh polisi, tapi Denny Indrayana juga dilaporkan ke polisi ini. Kalau nggak salah waktu itu yang melaporkan paguyuban bakal calon anggota legislatif gitu yang melaporkan dia ya. Ternyata kemudian pada waktu itu Mahkamah Konstitusi membantahnya dan mereka menyatakan bahwa sampai sekarang, sampai waktu kasus itu ribut itu maksudnya sekarang itu ya, mereka memang belum bersidang dan belum mengambil keputusan. Jadi bagaimana mungkin Denny Indrayana sudah mendapat putusan itu gitu. Nah, tetapi pernyataan dari Mahkamah Konstitusi ini kan sekaligus menjadi dalih dari bagi Denny Indrayana bahwa dia memang tidak membocorkan karena memang belum ada keputusannya. Nah, kemudian seperti kita ketahui ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini, mereka itu kemudian secara aklamasi menolak untuk mengabulkan gugatan kembali dari sistem pemilu kembali dari proporsional terbuka menjadi tertutup, dan skornya bukan 6-3 seperti yang disampaikan oleh Denny Indrayana, tetapi skornya itu 7-1. Karena dari 9 orang anggota majelis di hakim di Mahkamah Konstitusi itu, 1 orang itu sedang berada di luar negeri, dan hanya 1 orang yang menyatakan dissenting opinion. Dia menolak untuk tetap menggunakan sistem terbuka. Dan 8 orang lainnya, 7 orang lainnya maksud saya, hakim di Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan sistem terbuka. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dari Mahkamah Konstitusi kemudian melaporkan Denny Indrayana ke lembaga atau organisasi profesi yang menaungi Denny Indrayana. Karena Denny Indrayana ini selain seorang guru besar hukum tata negara, dia juga sekarang ini menjadi pengacara, dan dia terdaftar menjadi pengacara itu di Indonesia dan di luar negeri. Dalam hal ini di Australia, di mana dia juga berdomisili. Pada waktu itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra ketika menggelar jumpa pers, dia menegaskan sebenarnya ada pemikiran dari internal di kalangan MK, dari hakim MK yang ingin melaporkan Denny Indrayana juga ke polisi, karena ini dianggap ini mencemarkan nama baik, juga menyebarkan kabar bohong terhadap Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan pertimbangan bahwa Denny Indrayana itu sudah dilaporkan ke Polri, maka Mahkamah Konstitusi memilih melaporkan Denny Indrayana itu ke lembaga profesinya. Dalam hal ini tentu saja ini ranahnya adalah ranah kode etik. Nah, sekarang ini ternyata kemudian Denny Indrayana sudah dijadikan tersangka, dan ini tersangkanya jelas bukan soal pembocoran dokumen atau dokumen rahasia negara, tetapi soal kabar bohong, penyebaran hoax, karena apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana dianggap tidak terbukti. Tetapi Denny Indrayana sendiri kelihatannya tidak terlampau risau ya dengan status ini, karena dia sendiri menyatakan bahwa ini kelihatannya dia tahu bahwa ini adalah risiko perjuangan yang harus dia tempuh, karena dia menyebutkan bahwa itu bukan penyebaran kabar bohong, tapi ini merupakan langkah preemptif. Selama ini kan dia tampaknya seperti juga publik itu skeptis dengan putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi, sebab ya sekarang ini banyak yang menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution, tapi sudah menjadi the guardian of government, sudah menjadi penjaga dan pengawal dari pemerintah, sehingga semua permohonan-permohonan yang dianggap menguntungkan pemerintah itu akan dikabulkan, sementara semua permohonan judicial review yang merugikan pemerintah itu akan ditolak. Itu persepsi yang muncul di publik. Karena itu kelihatannya Denny Indrayana dengan sadar dia menempuh risiko itu dengan membocorkan itu tadi informasi rahasia yang cukup valid yang dia sebut dia terima dari seorang tokoh yang cukup kredibel. Bahwa kemudian sekarang ternyata Mahkamah Konstitusi memutuskan sebaliknya, jadi justru menolak gugatan judicial review untuk kembali sistem pemilu ke proporsional tertutup, ya Denny Indrayana merasa bahwa ya tidak pada tempatnya kalau dia disebut menyebarkan kabar bohong, karena ini semacam langkah preemptif. Tapi apapun konstruksi hukumnya, ya memang Denny Indrayana tidak bisa menolak gitu ya, kalau tidak bisa mengelak maksud saya kalau kemudian disebut menyebarkan kabar bohong. Ini kan satu tentu saja soal persepsi, yang kedua itu legal formal dari sisi hukum. Legal formal dari sisi hukum, Denny pasti tahu bahwa dia bisa terkena pasal itu, tapi persepsi publik yang sekarang ini memang
ya menganggap bahwa Denny Indrayana itu tidak sedang menyebarkan kabar bohong. Dia tetap punya kredibilitas sebagai seorang akademisi, seorang profesor, seorang guru besar, seorang lawyer yang punya kredibilitas cukup terpercaya. Jadi itulah pilihan-pilihannya ya. Dan sekali lagi pasti Denny Indrayana sangat tahu risiko yang dia hadapi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.